Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sungguh indah alam Pulau Penyengat peninggalan Raja Ali Haji. Karena salam belum dijawab dengan semangat, saya ulangi sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah alladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ansarihi wa junudihi wa man jahada fi sabilillah ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Hadirin Bapak-bapak, Ibu-ibu, shaimin dan shaimat rahimakumullah wa yarhamakumullah. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus pengurus musola ini ya, musola Al-Barkah, Allah Subhanahu wa taala, Pak Irwan Darwin, terima kasih sudah mempertemukan saya hari ini dengan sahabat yang baik dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertama, mari tidak lupa kita bersyukur pada Allah atas limpahan rahmat, cucuran karunia-Nya kepada kita semuanya. Pagi-pagi kita dibangunkan oleh Allah, kemudian kita ucapkan alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Setelah malamnya, sebelum tidur kita berdoa, bismika Allahumma ahya. Jadi kita bersyukur pagi-pagi ya, pada Allah karena masih diberikan kehidupan, dibangunkan dari kematian sementara kita. Artinya adalah kita masih diberikan waktu, masih diberikan kesempatan untuk mengumpulkan bekal yang sebanyak-banyaknya sebelum nanti kita pulang ke kampung halaman yang abadi di akhirat. Dan alhamdulillah kita juga dipertemukan dengan bulan suci Ramadan, bulan yang penuh berkah, rahmat dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Di penghujung Ramadan tahun yang lalu, kita berdoa agar bisa dipertemukan lagi dengan Ramadan tahun ini. Kemudian di bulan Rajab kita juga berdoa, doa yang dipopulerkan oleh putra dari Imam Ahmad bin Hanbal. Doanya, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Berilah keberkahan pada kami di bulan Rajab dan Sya'ban, dan pertemukanlah kami dengan bulan Ramadan. Alhamdulillah kita sudah berada di bulan suci Ramadan, tamu istimewa yang memang sudah kita rindukan, kita nanti-nantikan kedatangannya. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurah, dilimpahkan kepada qudwah hasanah kita, junjungan kita, Nabiullah Baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, para pengikutnya, tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Orang yang senantiasa mengikuti sunnah langkah-langkah beliau sampai akhir zaman. Insyaallah kita semua yang hadir di sini, Bapak Ibu sekalian, termasuk di dalamnya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan nanti kita mendapatkan syafaat
ya di yaumil masyar dengan memperbanyak bersalawat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini hari kedua ya, kalau dari pemerintah itu hari kedua bulan suci Ramadan ya. Ada yang berpuasa juga mulai hari Senin. Kemarin ada yang nanya ke saya di hari Ahad itu di masjid, Pak Andri puasanya hari Senin apa hari Selasa gitu. Saya bilang, iya nggak pakai atau dong gitu ya. Kalau saya bilang hari Senin berarti saya Selasanya nggak puasa dong. Puasanya hari Senin atau Selasa gitu. Puasanya ya Senin, kalau Senin puasa Selasa juga puasa. Mulai puasanya Senin atau Selasa sih. Ya, ya kita syukuri ya bahwa kita sekarang sudah berada di bulan suci Ramadan, bulan yang penuh berkah, bulan yang di dalamnya ya, di dalamnya ada rahmat Allah ya, kemudian ada ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, dan di dalamnya juga ada satu malam yang kalau kita beribadah di malam itu nilainya lebih baik, khairun ya min alfi syahr. Kita beribadah di malam itu nilainya lebih baik dari kita beribadah 1000 bulan atau kurang sedikit dari 84 tahun. Maka tidak ada alasan bagi kita untuk kita tidak bergembira dengan kedatangan bulan suci Ramadan. Ada sebuah hadis yang sering diungkapkan oleh penceramah gitu ya. Walaupun hadis ini banyak yang menyatakan tidak sahih gitu, tapi insya Allah amalannya sahih. Hadisnya berbunyi man fariha bi khuludina Ramadan haramallahu jasadari minan nar. Man fariha bi dukhuli Ramadan haramallahu jasadari minan nar. Barang siapa yang bergembira dengan kedatangan atau masuknya bulan Ramadan, maka Allah haramkan jasadnya dari api neraka. Banyak yang mempermasalahkan ya, terlalu enak dong bergembira saja diharapkan dari api neraka. Jadi terus kemudian banyak yang mengatakan hadis ini tidak sahih gitu ya. Bahkan ada yang mengatakan dhaif bahkan palsu. Tapi kita tidak mempermasalahkan status hadisnya gitu ya. Tapi yang pasti tidak ada alasan bagi kita untuk tidak bergembira dengan kehadiran bulan suci Ramadan. Kenapa? Alasannya ada dua. Yang pertama di dalam surat Al-Baqarah 143 yang sudah sama-sama kita kenal, kita hafal. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi kita berpuasa itu diperintahkan untuk berpuasa itu tujuannya adalah agar kita menjadi orang yang bertakwa. La'allakum tattaqun. Siapa yang lebih mulia? Siapa yang lebih ya, mohon maaf. Ya. Jadi siapa yang lebih mulia daripada orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala? Inna akramakum indallahi atqakum. Jadi kata Allah, orang yang paling mulia di sisi Allah itu bukan orang yang paling tinggi jabatannya, bukan orang yang paling banyak hartanya, ya, bukan orang yang paling dihormati di lingkungannya, ya. Tapi orang yang paling bertakwa itu adalah orang yang paling mulia adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dengan sebenar-benar takwa, menjauhi segala, mengerjakan seluruh perintah Allah dan menjauhi semua larangan Allah Subhanahu wa taala. Dan janji Allah kepada orang-orang yang bertakwa,
Di dalam surat At-Talaq ayat 2 sampai ayat 5 itu sungguh luar biasa. Kalau kita pahami ayat itu, maka pasti semua kita ingin menjadi orang yang bertakwa. Kata Allah, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Di akhir ayat kedua dan di awal ayat ketiga kata Allah, barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan diberikan jalan keluar dari setiap kesulitan. Jadi kalau kita punya kesulitan, ya, kemudian nggak selesai itu masalah, perlu kita tanya, jangan-jangan kita nggak bertakwa, belum bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena janji Allah, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, wa may yattaqillah, ya, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, ya, dia ja'al lahu makhraja, akan diberikan jalan keluar dari setiap kesulitan. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan akan diberikan rezeki, ya, dari sumber yang tidak diduga-duga. Jadi orang yang bertakwa itu nggak pernah sulit hidupnya. Karena apa? Karena kata Allah di ayat berikutnya, wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka akan dimudahkan segala urusannya. Jadi nggak pernah, orang bertakwa itu nggak pernah susah gitu ya. Walaupun uangnya nggak banyak gitu ya, walaupun masalahnya datang bertubi-tubi, tapi orang yang bertakwa dia akan optimis ya, bahwa dia akan mendapatkan jalan keluar dari Allah, mendapatkan rezeki dari yang tidak diduga-duga, dan akan dimudahkan segala urusannya. Kemudian kata Allah, wa may yattaqillaha, ya, wa yukaffir anhu sayyi'ati, akan diampuni segala dosa-dosanya, ya. Kemudian wa yu'zim lahu ajra, dan akan dilipat gandakan balasan pahalanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu di dunia Bapak dan Ibu sekalian, ya. Jadi ketika kita bertakwa, Allah sudah janjikan kepada kita akan diberikan jalan keluar dari setiap kesulitan, rezeki dari yang tidak diduga-duga, ya, kemudian dimudahkan segala urusan, diampuni dosa-dosa kita, dan dilipat gandakan pahalanya. Dan di akhirat janji Allah Subhanahu wa taala pada orang-orang yang bertakwa, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Ya, bersegeralah kalian semua, ya. Wasari'u ila maghfiratin, kepada ampunan Allah Subhanahu wa taala, ya, dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang mengalir sungai-sungai di bawahnya, yang diperuntukkan bagi orang-orang yang bertakwa. Ya. Jadi surga itu, ya, itu sudah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk siapa? Untuk orang yang bertakwa. Nah, siapa orang yang bertakwa? Orang-orang yang ketika bulan Ramadan datang, dia bergembira, dan kemudian dia melakukan amalan-amalan terbaik di bulan suci Ramadan ini, ya, sehingga tidak ada waktu di bulan suci ini yang disia-siakan kecuali untuk beramal yang terbaik. Kemudian yang kedua adalah, kenapa kita harus bergembira dengan datangnya bulan suci Ramadan? Karena bulan suci Ramadan ini adalah bulan ampunan, ya. Bulan ampunan, ya. Ini artinya kita yang hidup di dunia ini itu semuanya tidak ada yang tidak memiliki dosa. Bahkan mungkin dosa kita jauh lebih besar dari amal kita, ya, dari nilai kebaikan yang kita lakukan. Tapi Allah Maha Pengasih dan Penyayang, ya. Allah akan mengampuni sebesar apapun dosa kita, kecuali dosa syirik, ya. Allah akan mengampuni semua dosa kita ketika kita mau mohon ampunan, ya. Minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, dan berpuasa di bulan suci Ramadan ini, kata Rasulullah, man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan dengan iman dan penuh harapan perhitungan, maka akan diampuni dosa-dosanya yang
telah lalu, sehingga di hari yang fitri nanti kita seperti bayi yang baru dilahirkan oleh ibu kita tanpa dosa. Ketika kita bertakwa, kemudian kita mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada yang kita takutkan gitu ya. Ketika sewaktu-waktu kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, ya pulang ke kampung halaman yang abadi di akhirat, kita sudah punya bekal yang cukup dan kita akan datang dengan hati yang ridho dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Hai jiwa-jiwa yang tenang, ya, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang ridho dan ridhoinya. Ya. Masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku dan masuklah ke dalam surga. Subhanallah, ya. Maha suci Allah, ya, yang telah memberikan fasilitas Ramadan yang sangat luar biasa kepada kita. Maka dengan kita bergembira menyambut bulan suci Ramadan, ya, tentu Ramadan ini tidak akan kita biarkan berlalu, ya, sehingga nanti ketika Ramadan berakhir kita nggak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak ingin itu terjadi, ya. Sebagaimana yang disindir, ya, oleh Rasulullah, kam min shaimin laisa lahu min siyami illa ju'i wal 'atas. Betapa banyak orang yang berpuasa tapi mereka tidak mendapatkan apa-apa dari puasa mereka kecuali lapar dan dahaga. Ya. Maka mari kita siapkan amalan-amalan terbaik kita di bulan suci Ramadan. Di luar bulan Ramadan kita sholat, ya. Di Ramadan kita juga sholat. Di luar Ramadan kita juga berpuasa, Senin Kamis, ayam ulfit, ya, puasa subuh dan sebagainya. Di bulan suci Ramadan kita juga berpuasa. Di luar Ramadan kita baca Quran, tilawatil Quran, tilawah Quran. Di bulan Ramadan kita juga baca Quran. Ya. Di luar Ramadan kita berinfak, bersedekah, zakat. Di bulan Ramadan kita juga lakukan yang sama. Tapi tentunya nilainya jauh berbeda. Apa yang kita lakukan di bulan di luar Ramadan itu balasannya tentu tidak sebesar apa yang akan kita dapatkan di bulan suci Ramadan. Karena pahala amalan kita di bulan suci Ramadan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ibadah sunnah itu diganjar dengan wajib, ya. Ibadah wajib dilipat gandakan, ya, 10 sampai 70 kali. Maka mari kita buat kurikulum, ya. Ini mumpung hari awal di bulan suci Ramadan, kita buat target-target kita di bulan suci Ramadan ini dengan amal-amalan terbaik kita. Orang berkata, banyak mengatakan itu ceramah-ceramah, Ramadan ini adalah bulan latihan. Nanti 11 bulan berikutnya, ya, itu baru kita melakukan panen gitu, ya. Tapi sesungguhnya sebenarnya Ramadan inilah ujian yang sebenarnya, ya. Karena apa? Karena di ujung Ramadan kita akan dapat pendidikan takwa dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Ramadan inilah yang memang harusnya kita optimalkan dengan amal-amalan soleh kita. Jadi mari Bapak Ibu sekalian, yang pertama tentu kita sempurnakan ibadah saum kita di bulan suci Ramadan ini, ya, tidak hanya sekedar menahan lapar dan dahaga, ya, sehingga nanti kita cuma dapat lapar dan dahaganya saja, tapi mari kita jaga puasa kita, ya, sehingga kita tidak hanya sekedar menahan lapar dahaga berhubungan suami istri di siang hari, tapi juga berpuasa hati kita, ya, pikiran kita puasakan dari hal-hal yang tidak berguna, gitu ya, atau bahkan dari yang maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mari kita lakukan ibadah qiyamul lail, ya, ibadah di bulan Ramadan. Man shoma Ramadana imanan, man qama Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang mendirikan malam-malam Ramadan dengan penuh iman, ya, maka akan diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Salat tarawih hanya ada di bulan Ramadan. Mari kita optimalkan tarawih kita, ya. Kalau nggak bisa berjamaah di masjid, ya,
kita laksanakan sendiri di rumah atau berjamaah dengan keluarga kita. Jangan sampai ada hari-hari kita yang bolong dari sholat tarawih. Ya. Kemudian membaca Quran. Ya. Di bulan Ramadan Allah turunkan Al-Quran sebagai huda, sebagai petunjuk. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Di bulan suci Ramadan Allah turunkan Al-Quran. Ya. Sebagai apa? Sebagai hudan lin-nas, petunjuk bagi manusia, wa bayyinatin minal huda, dan penjelasan dari petunjuk-petunjuk itu wal furqan, dan pembeda antara hak dan yang batil. Mari kita tingkatkan interaksi kita dengan Al-Quran. Ya. Kita baca Quran setiap selesai sholat fardu, selesai sholat tarawih. Ya. Dan kita targetkan. Ya. Kalau sebelumnya kita belum pernah khatam Quran, kita targetkan Ramadan tahun ini kita akan khatamkan Quran minimal 1 kali. Minimal 1 kali. Insya Allah bisa. Ya, kalau salat 5 waktu, ya, kita baca 4 halaman saja setelah selesai sholat. Itu hari itu 1 juz. Karena 1 juz itu 20 halaman. Atau kalau berat 4 halaman, ya kita lakukan 2 halaman misalnya. Ya, 5 kali 10. Ya, kemudian nanti setelah sholat tarawih kita baca lagi 5. Terus nanti 5 kali baca lagi 5 halaman. Insya Allah 1 juz 1 bulan 1 hari itu bisa kita lakukan. Mari kita targetkan, ya, jangan sampai seumur hidup kita tidak pernah menghatamkan Al-Quran. Padahal Al-Quran itu adalah hudan linnas, petunjuk bagi manusia. Ya. Kita pakai HP saja nih, ya, memakai HP ini ada manualnya. Ya, buka dulu manualnya gimana nih mengoperasikannya gitu ya. Fitur-fiturnya gimana memanfaatkannya gitu ya. Itu baru HP. Nah, kita hidup di dunia, masa nggak pakai manual gitu? Dan Allah sudah turunkan petunjuk itu. Cuma kita pakai nggak petunjuk itu dalam menjalankan kehidupan kita? Ya, kita diberi petunjuk, tapi kita jalankan hidup berdasarkan hawa nafsu kita, gitu kan? Kita akan rugi. Ya. Mari kita tingkatkan tilawah Quran kita. Kemudian mari kita perbanyak infak dan sedekah. Ya. Jadi infak dan sedekah itu tidak perlu banyak-banyak Bapak Ibu sekalian, tapi berkesinambungan. Ya. Baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Baik sudah terima THR ataupun belum terima THR. Karena apa? Ciri-ciri orang yang bertakwa yang akan diberikan surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu di surat Ali Imran 134, tadi 133 ya, masari'u ila maghfirah. Ciri-cirinya adalah, yang pertama adalah uiddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Ya, orang-orang yang bertakwa itu adalah orang-orang yang menginfakkan hartanya dalam keadaan lapang maupun sempit. Jadi kalau dia cuma berinfak ketika lapang saja, ya belum memenuhi ya ciri-ciri orang bertakwa. Karena orang bertakwa itu menafkahkan hartanya dalam keadaan lapang maupun sempit. Ya bahkan ketika sempit itu ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak cerita-cerita yang membuktikan bahwa orang-orang yang berinfak dalam keadaan sulit itu tadi, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja tadi wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Akan diberikannya Allah jalan keluar dan rezeki yang tidak diduga-duga. Jadi mari kita tingkatkan infak kita setiap hari. Mari kita sisihkan harta kita untuk berinfak. Mau 1.000, 5.000, 10.000, 50.000 sesuai dengan kemampuan kita. Jadi ya banyak kesempatan bagi kita untuk berinfak. Ya. Bikin jalan, pemulung, ada orang-orang yang berusaha tapi hanya untuk sekedar memenuhi kebutuhan makan gitu ya. Maksud juga berinfak ke masjid dan sebagainya. Ya mari kita tingkatkan infak kita gitu ya, insyaallah. Kemudian mari kita senantiasa perbanyak silaturahim di bulan suci Ramadan. Ya, kalau ada saudara-saudara yang selama ini ada masalah dengan kita, ya,
sudah lama tidak bertegur sapa atau tidak bertemu, saling mendoakan, mari kita lakukan di bulan suci Ramadan ini. Kemudian yang berikutnya, jangan lupa untuk kita memperbanyak memberikan makanan bagi orang-orang yang berbuka. Ya, jadi jangan kalau memberi makan orang yang berpuasa itu berdosa. Memberi makan orang yang berpuasa itu berdosa. Ya, memberi makan orang yang berbuka puasa gitu ya. Kalau orang puasa dikasih makan ya batal puasa. Ya. Jadi kata Rasulullah itu apa? Barang siapa yang memberi makan orang yang berbuka puasa, memberi buka orang yang berpuasa gitu ya, itu akan mendapatkan pahala puasa ya, tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa itu. Jadi kalau kita puasa terus kita masih orang berbuka, itu dapat insya Allah 2 pahala puasa ya, tanpa mengurangi pahala orang yang kita berikan. Jadi kalau ada masjid menyelenggarakan iftar jama'i setiap hari, menyediakan takjil yang berbuka, maka kita gunakan kesempatan itu ya, untuk menyiapkan bukaan yang bagi orang yang berpuasa. Ya, jadi ini udah diingatkan waktunya habis. Bapak Ibu sekalian, jadi intinya adalah mari kita sambut kedatangan tamu istimewa ini dengan hati yang bergembira. Nah, kalau kita bergembira itu artinya adalah ya kita pasti akan layani tamu ini dengan sebaik-baiknya, berikan yang terbaik kepada tamu yang datang ke rumah kita. Itu ya, kalau ada tamu yang kita tunggu-tunggu kedatangannya, pasti itu kita udah siapkan apa hidangan yang istimewa, gitu ya, tempat tidur, kamar yang ber-AC, gitu ya, perlu dikasih karpet merah, itu apa biasanya kebiasaan orang menyambut tamu istimewa seperti itu. Nah, karena Ramadan ini adalah tamu yang istimewa, mari kita sambut dengan penuh kegembiraan dan tentu juga dengan sambutan yang sebaik-baiknya. Apa sambutan yang sebaik-baiknya? Kita isi bulan Ramadan ini dengan amal yang soleh, amal yang terbaik kita, dan mari kita jadikan, kita anggap bahwa Ramadan tahun ini adalah Ramadan terakhir kita, sehingga kita pasti akan melakukan yang terbaik. Sama juga kalau kita sholat, mari kita anggap sholat itu yang terakhir, sehingga kita akan usahakan supaya sholat itu benar-benar khusyuk gitu ya. Dan ini juga kita jadikan Ramadan yang terakhir. Saya ingat tahun yang lalu saya ceramah di masjid di Depok situ. Saya bilang mari kita jadikan Ramadan ini tahun Ramadan terbaik, karena tidak ada jaminan ya bagi kita untuk ketemu dengan Ramadan tahun berikutnya ya. Dan waktu itu yang salah satu yang hadir waktu saya ceramah itu adalah anak saya yang pertama ya. Dan kemarin 23 Oktober dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Saya ingat tuh mimik dia memperhatikan saya ngomong itu. Ya, ternyata ya itu tidak ada jaminan bagi siapapun untuk bisa ketemu dengan Ramadan tahun berikutnya. Sehingga mari kita jadikan Ramadan tahun ini tahun terbaik. Ramadan terbaik kita. Kita manfaatkan 10 hari yang terakhir dengan beriktikaf di masjid. Ya, kita kejar, kita upayakan untuk ketemu dengan Lailatul Qadar, ya, malam kemuliaan. Sehingga tidak milih-milih hari, ya, ganjil gitu ya, kan Rasulullah bilang Lailatul Qadar itu 10 hari terakhir biasanya di malam-malam ganjil. Kalau sekarang ini susah mengatakan ganjil atau genap gitu ya, karena ada yang puasanya hari Senin, ada Selasa. Bagi yang Senin ganjil, bagi yang Selasa genap. Akhirnya ya, ini bagus buat kita. Bagusnya kenapa? Akhirnya kita nggak bisa ganjil-ganjil aja. Jangan-jangan itu genap gitu kan. Sehingga 10 hari terakhir kita istiqamah ambil semua. Insyaallah kita akan dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf bila terjadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Pak Ustaz Abdul Muhyi. Bagaimana kita merefleksikan kebahagiaan dan kegembiraan kita dengan kedatangan bulan suci Ramadan. Tadi ada beberapa poin.
sholatnya mulai lagi tepat waktu, berjamaah, baca Quran tiap hari, infak, sedekah, walaupun dalam keadaan sempit, silaturahmi, dan yang tadi memberi makan orang yang berbuka, jangan kasih makan orang yang sedang puasa. Gitu ya Pak ya. Baik Bapak dan Ibu sekalian, itu tadi kultum oleh Ustaz Andri Nadi. Karena waktu sudah mepet, tapi tidak menutup kemungkinan satu atau dua pertanyaan dari bapak-bapak kami persilahkan. Dimulai dari ibu-ibu dulu mungkin. Ibu mendengarkan suara kami, Ibu? Mendengarkan. Silakan Pak, mic-nya. Ibu-ibu itu yang belakang. Ya. Dari ibu-ibu satu, nanti dari bapak-bapak dua. Jadi sebenarnya kalau kultum ini nggak boleh dibatasi waktunya. Karena kultum itu kuliah terserah antum. Terserah yang lama. Silakan Bu, bisa kedengar suaranya Bu? Langsung aja. Bisa. Bisa Bu. Terdengar suaranya langsung aja. Suruh masuk dalam aja. Sistemnya tidak nyampe ke situ kali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, saya mau nanya nih, sebagai seorang perempuan, apakah termasuk orang yang bergembira dalam menyambut datangnya Ramadan, para ibu dan istri yang menyiapkan sahur dan berbuka bagi keluarga? Itu aja Pak Ustadz. Suaminya juga jelekap. Maka termasuk kegembiraan bagi istri yang menyiapkan berbuka dan keluarga. Seperti itu. Ya, pelajaran yang bagus sekali ini ya. Jadi ya, ketika kita menyiapkan berbuka puasa bagi orang lain saja, gitu ya, itu halanya senilai puasa itu sendiri, gitu ya, tanpa mengurangi puasa. Apalagi ketika kita menyiapkan sahur berbuka bagi keluarga, gitu ya. Karena disitulah kebahagiaan orang-orang yang berpuasa itu, ya. Jadi di samping nanti kebahagiaan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, puasa itu untukku, kata Allah, sendiri yang akan membalasnya, gitu ya. Balasan surga, gitu ya. Taqwa, maghfirah dan surga. Kebahagiaan yang lain adalah ketika kita bisa berbuka puasa, ya. Walaupun sebenarnya bagi kita yang punya penghasilan tetap, ya, itu puasa itu hanya pengaturan waktu saja, ya. Kita sudah ada jaminan bahwa nanti ketika maghrib kita boleh berbuka. Sementara bagi orang-orang yang orang-orang yang hidupnya serba sulit, gitu ya, kadang-kadang mereka itu berpuasa nggak tahu nanti harus berbuka. Jadi memang disitulah kita bisa merasakan, gitu ya, bagaimana nikmat yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala pada. Jadi salah satu kebahagiaan orang yang berpuasa kata Rasulullah adalah ketika berbuka. Apalagi ketika berbuka itu bersama dengan keluarga kita, istri, suami, anak, gitu ya. Mungkin di hari-hari yang lain jarang kita bisa makan bersama, gitu ya, mengumpul satu meja, ya, masing-masing sibuk sendiri-sendiri, gitu ya. Tapi di bulan Ramadan ini kita bisa bersama berkumpul dengan keluarga kita dan sangat bahagia sekali rasanya ketika kita bisa
berbuka bareng, sahur bersama gitu ya. Dan itu adalah bagian dari kegembiraan kita di bulan suci Ramadan. Insya Allah kita semua yang bergembira dengan Ramadan ini akan mengisi Ramadan ini dengan sebaik-baik amalan yang bisa kita lakukan, baik itu ibadah mahdhaf langsung dengan Allah Subhanahu wa taala maupun ibadah dengan sesama manusia atau sesama makhluk ya, termasuk tentunya dengan keluarga kita. Nah, itu adalah bagian dari kita menyempurnakan Ramadan. Ramadan itu kan diperintahkan untuk menyegerakan berbuka. Menyegerakan itu bukan berarti asal udah berbuka gitu ya. Kita masuk waktu kita berbuka dan mengakhirkan waktu usaha kita. Ya. Itu Bu, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ustaz. Untuk berikutnya dari Ibu, tapi sambil menunggu Ibu-ibu, silakan bawa Pak dulu. Dari bawa Pak Apri, kami persilakan. Langsung Pak Apri. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz, saya mau nanya tentang kegembiraan menyambut bulan Ramadan. Iya. Kalau dulu itu sebulan sebelum bulan puasa itu kita tuh udah gembira banget menyambut bulan Ramadan. Di kampung-kampung itu spanduk banyak, marka-marka Ramadan gitu. Tapi akhir-akhir ini Pak, kalau saya perhatikan itu orang itu udah nggak ada lagi karena ini ya, waktu cepat sekali gitu Pak. Baru berakhir bulan Ramadan tahun kemarin, sekarang udah bulan Ramadan lagi. Waktu cepat sekali Pak ya. Baru kemarin Ramadan, sekarang Ramadan lagi. Waktu udah mulai ini, padahal besok tuh udah mau Ramadan tapi orang lupa. Cuma yang sekarang yang masih ingat aja cuman Marjan aja Pak. Dia itu saya lihat 3 minggu sebelum bulan puasa udah muncul iklannya. Tapi di tempat saya Pak, kemarin menyambut Ramadan itu baru hari Senin sore, baru itu nyuci musola apa itu menyiapkan itu, karena nunggu sidang isbat teman. Nah, yang ingin saya tanyakan apa ya Pak ya, apa tanggapan Ustaz tentang fenomena waktu yang cepat banget gitu Pak, dari Ramadan satu ke Ramadan berikutnya, kemudian kegembiraan umat nih, kegembiraan umat ini kayaknya sekarang akhir ini berkurang gitu Pak, menyambut bulan Ramadan, padahal kita dianjurkan untuk bergembira menyambut bulan Ramadan. Itu Pak, apakah ada hubungannya dengan bahwa kita ini sudah berada di fase akhir zaman gitu Pak? Mohon tanggapan Ustaz Pak. Terima kasih. Iya. Jadi gembira, bahagia itu adanya di hati ya. Ya, mungkin ya seremoni ya, bagaimana dulu kita menyambut Ramadan dengan kalau di Semarang itu ada namanya dukderan ya, di pawai sebelum Ramadan gitu ya. Terus kemudian ada kerja bakti, bersih-bersih masjid, musola sebelum Ramadan gitu. Mungkin saat ini tidak seperti dulu lagi, semaraknya ya, tidak sesemarak dulu lagi. Tapi indikasi sebenarnya dari kita bergembira menyambut Ramadan itu bukan dari seremoninya itu, tapi bagaimana setiap orang itu ya mempersiapkan dirinya untuk memasuki bulan suci Ramadan ini dan punya program terbaik sepanjang bulan suci Ramadan. Jadi itu akan terlihat dari bagaimana masjid itu dimakmurkan atau tidak. Nama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqimus shalah wa ataz zakah wa lam yakhsha illa Allah fa asa ulaika yakunu minal. Ya. Jadi barang siapa yang memakmurkan masjid Allah, maka merekalah yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Ya. Ya, jadi mereka tidak takut hanya kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah mereka yang mendapatkan petunjuk. Ya. Jadi kalau kita lihat fenomena saat ini gitu ya, walaupun waktu cepat berlalu, tapi kalau kita lihat bagaimana masjid itu gitu ya
dimakmurkan. Saya melihat justru dulu waktu saya kecil itu nggak ada tuh orang itikaf di masjid, nggak ada tuh itikaf di masjid, kecuali di surau-surau itu emang yang apa di kampung saya itu, kampungnya Pak Irwan juga, itu ya anak laki-laki itu emang tidurnya di surau gitu ya. Tapi yang namanya itikaf, ada program khusus, masjid-masjid menyelenggarakan itikaf, menyediakan kegiatan itu selama bulan suci Ramadan, itu semakin kesini semakin banyak kalau menurut saya, ya. Jadi kalau dulu malam-malam terakhir itu semakin sepi gitu ya, ada kemajuan katanya, sepi makin maju gitu ya. Orang tidak menunaikan zakat mal, tapi zakat mall gitu ya. Zakat mall banyak. Tapi dalam beberapa tahun belakangan itu justru yang itikaf itu lebih banyak, luar biasa. Kecuali kemarin karena pandemi gitu ya. Tapi setelah pandemi, sebelum pandemi itu luar biasa. Dan setelah pandemi sekarang juga di tempat saya juga ada program itikaf sekarang ya. Dan banyak sekali masjid-masjid yang menyiapkan. Dan kita juga lihat bagaimana sekarang banyak umroh di akhir Ramadan, 10 malam terakhir. Orang berangkat umroh ya untuk melaksanakan itikaf di Masjidil Haram. Jadi mungkin seremonialnya yang berkurang gitu ya. Tapi yang penting kan sebenarnya bagaimana hati kita menyambut Ramadan ini, dan kemudian menjalankan program-program terbaik di Ramadan ini, dan itu mudah-mudahan bisa terus dipertahankan. Ya, jadi boleh sih kalau pakai spanduk segala macam, tapi yang penting programnya jalan. Ya. Sekarang di masjid-masjid kajian-kajian ini juga. Baik, terima kasih Pak Ustaz. Mungkin terakhir dari ibu-ibu masih ada? Terakhir satu lagi. Kalau tidak ada dari bapak-bapaknya, satu terakhir. Mas Angga? Boleh. Cukup keras Pak, supaya ibu-ibunya juga dengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Supran dan mau tanya terkait kegembiraan di bulan Ramadan. Apakah kan tadi di bulan ini kan untuk amal kita pahalanya diberikan berkali lipat gitu Ustaz. Nah, untuk yang mau saya itu kan dulu waktu kecil kita kan ketika bulan Ramadan setan-setan dibelenggu gitu Ustaz. Nah, tapi faktanya di bulan Ramadan banyak setan-setan lain yang bentuknya lain tetap ada gitu kan. Nah, menurut pandangan Ustaz seperti apa gitu? Setan manusia. Ya, jadi tidak ada kelulusan itu tanpa ujian. Jadi kalau orang mau lulus SMP, lulus SMA, lulus perguruan tinggi, mesti ada ujiannya. Di PLN itu ada yang selalu lulus ketika ujian, namanya Pak Najahul Imtihan. Itu artinya lulus ujian. Najahul Imtihan bahasa Arab lulus ujian. Dikenal banyak yang namanya. Jadi tidak ada yang namanya kelulusan tanpa ujian. Dia lulus SD saja ada ujiannya gitu ya. Apalagi lulus dalam bulan Ramadan yang akan dapat derajat takwa, dapat maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya pasti ada ujiannya, gitu ya. Godaannya pasti selalu ada. Ya maksudnya setan dibelenggu itu bukan berarti terus setan nggak menggoda gitu ya. Pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, itu adalah kesempatan bagi kita gitu ya, untuk bagaimana kita membuka pintu surga itu selebar-lebarnya supaya nanti kita akan dimasukkan Allah ke sana dengan beribadah
terbaik di bulan Ramadan. Pintu neraka ditutup, kita menghindari ya sedapat mungkin hal-hal yang memang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan suci Ramadan. Ramadan ini begitu istimewa Bapak Ibu ya. Kalau di bulan-bulan lain yang dilarang itu kan yang haram, Pak. Kalau yang haram dilarang itu gampang. Ya kan? Dilarang minuman keras, dilarang berzina, dilarang mencuri, ya, ngambil hak orang lain, menipu segala macam. Itu kan yang haram dilarang. Tapi di bulan suci Ramadan yang dilarang itu yang halal, Pak. Makan itu halal nggak? Halal. Minum halal. Berhubungan suami istri halal. Tapi dilarang. Sehingga ketika orang bisa ya menahan diri dari sesuatu yang halal, ya pasti dia akan bisa menahan diri dari yang haram. Yang halal aja bisa dikendalikan, ditahan gitu. Apalagi yang haram. Ya. Sehingga ya ini ujiannya gitu, menahan diri dari semua. Ini saya yang beli pakai uang saya, halal kok. Zatnya halal, cara mendapatkannya halal. Kenapa saya nggak boleh makan gitu ya? Karena apa? Karena kita taat, patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi apapun kalau itu karena Allah kita laksanakan. Kalau dilarang Allah kita tinggalkan. Ya. Itulah ujian di dalam bulan suci Ramadan ini. Sehingga kalau kita bisa lulus, ya tentu penghargaannya jauh lebih besar daripada sekedar ijazah gitu ya. Tapi ini adalah derajat takwa dan maghfirah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu sekalian. Masih banyak sekali pertanyaan yang ingin kita sampaikan, tapi karena waktu juga yang membatasi kita sudah 13.15. Alhamdulillah, terima kasih. Insya Allah mudah-mudahan kita dipertemukan kembali dengan Ramadan tahun depan, amin. Sehingga mari kita isi Ramadan ini dengan amal-amal soleh terbaik yang mampu kita lakukan. Terima kasih. Kita baca doa kafaratul maghrib. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.